hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GKJ Kanaan. Dalam melaksanakan program diakonia, Panitia Natal 2020 akan mengadakan aksi Natal dengan mengumpulkan persembahan berupa masker, face shield, hand sanitizer, dan juga bisa sumbangan dalam bentuk uang. Sumbangan tersebut dapat dikumpulkan ke majelis atau pembantu majelis wilayah dan juga bisa hubungi kontak panitia di bawah ini. paling lambat tanggal 18 Desember 2020. Bayu, mau kemana? Mau pulang, mau ngumpulin alat-alat kesehatan. Tunggu dulu, ada satu lagi informasinya. Panitia Natal menggalangkan dana untuk kegiatan diakonia Dengan cara mengumpulkan video ucapan selamat Natal dari jemaat. Video ucapan Natal tersebut dikirimkan ke panitia dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk durasi 5 detik, seharga 50.000. Untuk 10 detik, 100.000. Dan untuk 15 detik, 150.000. Untuk informasi lebih lanjut, ayo hubungin panitia. Nomornya di bawah ini. Kiranya seluruh jemaat GKJ Kanaan mendukung setiap kegiatan Natal 2020. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lilin ketiga ini adalah simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tidak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya, berjalan di dalam terang kemuliaan-Nya. Datanglah Immanuel, teguh
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan mengungkapkan votum dan menerima salam dari Tuhan. Ibadah saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Amin. Di saat kita dengan rendah hati mau mengakui setiap dosa yang sudah kita lakukan, Tuhan adalah setia dan adil dan mau terus dan terus untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami sibuk menghitung berkat yang melimpah atas hidup kami, sementara itu kami melihat para pemulung sibuk mengumpulkan barang-barang rongsok dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh yang ia peroleh. Namun kami tidak peduli kepada mereka. Ketika kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai dari politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa.
Ketika kami sibuk mencaci maki di dunia nyata maupun di dunia maya, namun kami gagal menciptakan suasana yang damai. Ketika kami sibuk bergunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan, namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami belum bisa menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Amin. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya, serta berjanji hidup di dalam jalan Tuhan, marilah kita menerima janji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur yang terdapat di dalam Mazmur 146 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklese. Kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala naungan cinta kasih-Mu hingga minggu Advent yang ketiga ini. Ketika kami dapat berhimpun di dalam ibadah kami yang kami hayati secara virtual ini, kami yakin Roh-Mu yang kudus menaungi kami. Oleh sebab itu kami menghadapkan diri kami ya Tuhan untuk menerima sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menerima firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita lanjut ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang dalam hidup kita sering memerlukan kekuatan atau dukungan melalui kesaksian. Bahasa yang lain sering kita dengar tentang kesaksian adalah testimoni. Banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara kalau hendak membeli sebuah produk, katakanlah dari toko online, biasanya kita melihat dulu review, biasanya berisi kesaksian tentang produk yang akan kita beli. Kalau reviewnya bagus,
wah, kita menjadi tertarik untuk membeli. Tetapi kalau reviewnya jelek, kita mungkin urung untuk membeli produk tersebut. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara, ada rekan muda yang meminta saya bersaksi ketika mereka mendekati seseorang. Misalnya ada seorang pemuda yang karena sedang ingin mendekati seorang cewek, dia bertanya, Pak Agus kenal si A enggak? Iya kenal, dia kan wilayah itu. Pak, kalau dia sama aku cocok nggak Pak? Apanya gitu sih? Cocok apanya nih? Maksud saya saudara, pemuda ini butuh kesaksian gitu ya, dari saya untuk meyakinkan bahwa pemudi yang dia suka itu cocok dengan dirinya, atau sebaliknya mungkin pemudi yang dia suka itu cocok dengan dirinya. Dalam hidup ini sering kesaksian bisa menjadi kesaksian yang membantu. Namun Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian yang mungkin malah bersifat kontraproduktif. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara, ketika saya diminta memimpin ibadah, khususnya biasanya ibadah okumenis di perkantoran, di situ ada ruang kesaksian. Jadi yang hadir diberi kesempatan untuk bersaksi pengalaman iman, pengalaman hidupnya. Banyak kesaksian yang saya dengar bagus, membangun iman. Namun juga Bapak Ibu Saudara, banyak kesaksian yang saya dengar menurut saya terlalu egosentris, memuji-muji dirinya sendiri. Dan bahkan saya menangkap kesan seakan-akan kalau orang lain tidak mengalami hidup seperti yang dia alami, orang lain itu tidak mendapat perlindungan dari Tuhan. Dalam hal ini menurut saya kesaksian ini tidak membangun kehidupan, tidak membangun iman, karena yang ditonjolkan bukanlah kemuliaan Tuhan, tetapi pada dasarnya yang ditonjolkan adalah dirinya sendiri. Tema kita di Minggu Advent ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, adalah memberi kesaksian tentang Sang Terang. Kita melihat dari apa yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kesaksian Yohanes Pembaptis tidak bersifat egosentris. Kesaksian Yohanes Pembaptis bukanlah jenis kesaksian yang menonjolkan dirinya sendiri sehingga orang lain kemudian bisa memuji Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara, bersaksi, ia bersaksi tentang Yesus. Yohanes adalah saksi tentang Sang Terang. Kesaksian Yohanes adalah kesaksian tentang Sang Terang, bukan kesaksian tentang dirinya sendiri. Padahal Bapak Ibu Saudara, bisa saja Yohanes Pembaptis memilih bersaksi tentang dirinya sendiri. Ia punya kesempatan dan ia punya kuasa untuk melakukan itu. Saat itu Yohanes Pembaptis tidak saja membaptis orang, tetapi juga mengikutkan banyak orang untuk bisa bergabung di dalam kebersamaan persekutuannya. Yohanes Pembaptis memiliki banyak, kalau dalam bahasa sekarang, follower. Banyak yang bergabung. Yohanes Pembaptis punya kesempatan untuk mengaku dirinya sebagai Mesias.
atau orang yang penting yang harus diperhatikan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika banyak orang bertanya, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Apakah engkau Nabi yang akan datang? Apakah engkau Mesias? Yohanes Pembaptis mengatakan, bukan dirinya. Yohanes tetap menghayati perannya sebagai saksi, memberi kesaksian tentang Sang Terang, Yesus Kristus, yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus ketika menghadirkan hidup dalam karya pelayanannya, memperoleh kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis tetap menghayati perannya sebagai saksi bagi Sang Terang. Ia datang sebagai saksi yang mewartakan terang yang sejati di dalam diri Yesus. Kesaksiannya terarah pada Yesus, kemuliaan Yesus, dan bukan terarah pada dirinya sendiri. Bukan egonya yang menjadi pusat kesaksian, tetapi Yesus dalam kemuliaan dan kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Advent yang ketiga ini, kita diajak untuk memberi kesaksian tentang Sang Terang. Namun kita diingatkan, bentuk apapun kesaksian yang kita nyatakan, biarlah kesaksian itu untuk kemuliaan nama Kristus, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Mereka yang bersaksi tentang kehebatannya sendiri, jangan-jangan telah keliru memahami perannya sebagai saksi. Dan bahkan Bapak, Ibu, Saudara, bisa saja banyak orang tidak tertarik memuliakan Kristus karena kita keliru dalam kesaksian kita. Dan kesaksian itu adalah kesaksian yang semestinya terpancar di dalam kehidupan kita. Ada satu ungkapan yang menarik dalam bahasa Inggris, Bapak, Ibu, Saudara. To love Jesus is to love like Jesus. Sama saja sebenarnya ketika kalimat ini diartikan, ketika kita mengasihi Yesus, berarti kita akan mengasihi dalam kehidupan ini seperti Yesus mengasihi. Dan itulah testimoni, itulah kesaksian yang dapat kita nyatakan dalam kehidupan ini. Memberi kesaksian tentang Sang Terang berarti mengasihi seperti Yesus mengasihi, mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kadang Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang keliru memahami tentang menjadi saksi atau memberi kesaksian tentang Sang Terang. Beberapa kali saya mendengar Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada orang yang secara keliru memaknai, misalnya satu ungkapan dalam bahasa Jawa, Gusti mboten sari, Tuhan tidak tidur. Gusti mboten sari ini ungkapan yang baik,
Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena sesungguhnya ungkapan ini menunjukkan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, akan kasih Tuhan. Orang tua kita bisa lelah saat menjaga kita, tetapi Tuhan tidak pernah lelah karena Tuhan tidak tidur. Namun akhir-akhir ini saya sering melihat dipahami secara keliru. Jadi ketika ada orang yang tidak suka pada seseorang, kemudian karena merasa diperlakukan tidak adil, tetapi karena orang ini tidak bisa langsung membalas perlakuan orang lain itu, maka dia hanya bisa mengatakan Gusti mboten sare. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini maksudnya adalah orang ini berharap Tuhan melakukan pembalasan. Jadi kalau saya tidak bisa membalas, ya Tuhan, Engkau yang akan membalas perlakuan yang jahat orang lain terhadap diri saya. Gusti mboten sare. Padahal maksudnya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Gusti mboten sare bukan mengandung atau tidak mengandung aroma pembalasan. Kenapa harus dipakai sebagai ungkapan pembalasan? Mengasihi Yesus berarti mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ketika Yesus mau mengampuni orang yang berlaku jahat, ya Bapa ampunilah mereka, kita juga melakukan yang sama. Ketika ada orang yang berlaku tidak benar, tidak baik pada kita, kita diajak untuk bersikap seperti Yesus, ya Bapa ampunilah mereka. Memberi kesaksian tentang Sang Terang artinya hidup kita sendiri menjadi terang. Jadi kalau ada orang yang tidak menyukai kita, ya kita diajak untuk mengelola hidup kita, mewujudkan terang Allah. Kalau Yesus diperlakukan tidak baik, kita pun mewujudkan hidup kita seperti Yesus, bagaimana memperlakukan orang yang tidak baik terhadap dirinya. Di minggu Advent yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, marilah kita memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bukan kesaksian yang egosentris, tetapi kesaksian agar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita juga biarlah kasih Tuhan semakin dirasakan. Bersaksilah seperti Yohanes Pembaptis. Berilah kesaksian seperti Yohanes Pembaptis. Bersaksi untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk egoisme kita masing-masing. Amin. Yesus, maka hati
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut nyanyian rohani 77 dalam langgam Kidung Jemaat 58. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di minggu Advent yang ketiga ini. Engkau telah menyertai dan memampukan kami untuk kami menjalani kehidupan di dalam setiap semangat, karya, sikap kami untuk menyambut kelahiran-Mu. Di minggu Advent yang ketiga ini ya Tuhan, biarlah kami selalu dimampukan untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat berhimpun dalam ibadah ini yang kami lakukan secara virtual ini ya Tuhan. Kami yakin Roh-Mu yang kudus menaungi peribadahan kami saat ini. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, secara khusus di dalam setiap pergumulan kami sebagai umat-Mu GKJ Kanaan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit atau masih berada dalam proses pemulihan kesehatan. Kami ingin berdoa dan kami menyebutkan satu persatu nama mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Setio Murbono, bagi Ibu Sukarti, bagi Bapak dan Ibu Rumati, bagi Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Desungkono, bagi Ibu Sumiati Surati, bagi Saudara Averel, bagi Bapak Sudarno, bagi Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Surati, Bapak Yonatan Ngatio. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Ibu Wasono, Ibu Suharti, Ibu Mulyati, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio S, Bapak Y Sutarjo, Bapak Sudati, Ibu Ita Oktavia. Kami juga berdoa bagi Bapak Bonifasius Peyuda,
Ibu Sumarsi Marcio, Ibu Hatianti, Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesuti Supit. Kami juga berdoa bagi Bapak Tuki Santoso, Ibu Sri Mariani, Bapak Immanuel Ahmad, Saudari Nindita Larasati, Ibu Fauziah Arbi, Ibu Kasmi Sularno, Ibu Wahyuti, dan Ibu Tumirah. Tuhan menyertai dalam setiap proses pemulihan kesehatan mereka, baik melalui perawatan dokter, para medis, obat-obat yang diminum, perhatian dan cinta kasih keluarga, menjadi berkat yang Tuhan karuniakan dalam setiap proses pemulihan kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dan berjuang dalam setiap proses pemulihan kesehatan secara khusus dari virus corona. Tuhan berkati dokter, para medis, keluarga, setiap proses isolasi yang dijalani, mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, sebagai keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan telah persatukan, mampukan kami mengelola kehidupan keluarga kami, sehingga kami selalu dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Secara khusus juga kami berdoa bagi saudara kami, warga gereja lanjut usia, dalam segala kelebihan yang mereka miliki, namun juga dalam segala keterbatasan karena usia mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami yakin mereka tetap dapat menjadi berkat dalam kehidupan di gereja maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam setiap tumbuh kembang, dalam proses belajar, pemuda-pemudi kami yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan atau meningkatkan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga mereka. Kami juga berdoa dalam setiap pergumulan iman kami ya Tuhan, atau pergumulan kehidupan kami lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam doa syafaat ini. Tuhan sendiri akan memampukan kami untuk mengatasi pergumulan-pergumulan kehidupan ini, sehingga kami selalu berada dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam setiap kebersamaan kami di GKJ Kanaan ini, dalam penghayatan kami terhadap tema pelayanan 2020, mengenal Kristus melalui keberagaman budaya. Mampukan kami dalam keterbatasan kami di masa pandemi ini untuk tetap dapat menghayati tema ini dalam setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kebersamaan kami maupun bahkan dalam kehidupan kami di keluarga ataupun kehidupan pribadi kami. Kami juga berdoa dalam setiap pengharapan dan doa kami ya Tuhan, untuk perizinan pembangunan gereja kami GKJ Kanaan. Tuhan sertai kami dalam setiap upaya dan doa kami. Doa-doa yang kami nyatakan setiap hari pada pukul 21, biarlah menjadi tanda dan kekuatan bagi kami untuk kami selalu memiliki komitmen mengupayakan proses perizinan dan pembangunan gereja dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam penyertaan Tuhan. Juga gereja GKJ Bumi Indah dan GKJ Yeremia, calon pepantan Sawangan yang juga sedang bergumul dalam perizinan dan pembangunan. Tuhan juga menyertai mereka. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memuliakan, menyatakan kasih Tuhan melalui setiap pembangunan gedung gereja yang dapat kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini dalam setiap upaya untuk mengatasi beragam persoalan kehidupan juga dalam masa pandemi ini. Tuhan sertai, khususnya juga ketika nanti vaksin dapat didistribusikan,
bagi masyarakat dan warga negara Indonesia ini. Segalanya dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam kasih Tuhan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berada dalam perlindungan dan berkat Tuhan dalam setiap karya kami, pengabdian kami. Juga sertai para pemimpin kami, para pemimpin dunia yang berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Biarlah kami semua dapat mewujudkan kedamaian dunia. Kami dapat bersama-sama mengurangi tingkat pemanasan global. Kami dapat bersama-sama mengupayakan kehidupan melalui kehidupan umat manusia sebagai satu keluarga dunia ini menjadi berkat bagi yang lain di dalam kehidupan ini. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Kami akan mengakhiri doa ini dengan mengungkapkan doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama-sama. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Persembahan yang telah dikumpulkan dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan dengan Bank BNI cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya apa dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan dan kami sembah dalam Yesus Kristus.
kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami memberikan persembahan kami, melalui kartu maupun melalui persembahan mingguan, kiranya Tuhan terima, sucikan dan berkati, agar persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan di GKJ Kanaan dan juga perluasan kerajaan-Mu di bumi. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri hikmat dan bijaksana, agar apa yang mereka lakukan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.